Haleluya, mari kita sekali lagi bersyukur pada Tuhan. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyaksikan ya semua pelayanan-pelayanan yang telah berlaku ya pada tahun yang lalu. Ya walaupun ya kita mengalami begitu banyak sekali rintangan dan juga cabaran pada tahun yang lalu, tetapi kami juga bersyukur kepada Tuhan karena semua pelayanan ya dapat berterusan dan semua para pemimpin ya di gereja bekerja keras ya untuk menyesuaikan diri dan juga ya menggunakan cara-cara baru untuk ya bukan saja mendekati tetapi juga untuk melayani dan menggembalakan ya umat Tuhan. Ya kita tahu juga walaupun masih banyak terdapat anggota-anggota yang kita ya tidak dapat jangkaui ya oleh kerana ya segala rintangan-rintangan, SOP dan sebagainya. Tapi kami juga melihat ya ada juga pelbagai penerobosan ataupun penembusan dan pelayanan-pelayanan yang baru yang kita telah pun ya dapat adakan. Dan kita bersyukur dalam segala sesuatu. Ya, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal yang kelima juga mendorong kita untuk bersenantiasa bersyukur dalam segala hal. Dan hari ini juga ya kita juga bersyukur untuk pastor-pastor baru kita. Saya ingin mengingatkan mereka dan juga mengingatkan kita semua di dalam gereja bahwa pelantikan pastor ini hanyalah permulaan. Ya semua kata permulaan. Masih jauh lagi perjalanan mereka. Dan pelantikan ini ya datang juga ya dengan tuntutan-tuntutan yang agak menakutkan. Kalau kamu tanya mereka takut tidak? Pasti takut. Ya karena tidak ada seorang hamba Tuhan yang terasa ya bersedia ataupun mencukupi untuk penggembalaan. Ya. Termasuk saya hinggalah hari ini. Setelah pun melayani lebih 30 tahun. Saya masih lagi sadar akan kekurangan-kekurangan di dalam hidup dan juga pelayanan saya. Dan kami benar-benar perlukan Tuhan. Dan oleh itu ya, saya juga mendorong seluruh jemaat, bukan saja di dalam rumah doa, tetapi di rumah juga untuk senantiasa mendorong pastor-pastor kita. Ada amin? Mendorong para padri kita. Karena pelayanan, pengembalaan bukannya senang. Dan oleh itu, ya pada pagi yang mulia ini saya ingin menjemput Anda semua, termasuk di rumah, ya untuk sekali lagi ya mendorong mereka dengan satu tepukan yang gemuruh supaya mereka ada ya ada tenaga ya dan juga dorongan untuk meneruskan pelayanan mereka dengan baik. Ada amin? Ada amin? Ya dalam Kiraan 1, 2, 3 mari kita memberi mereka satu dorongan yang paling gemuruh. Dan saya jemput mereka untuk berdiri juga. Ya 1, 2, 3. Haleluya. Amin. 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 Ya terima kasih pastor-pastor kita. Ya mulai hari ini harus panggil mereka pastor majelis. Pastor Richard dan juga Pastor Samuel. Wah, ya jangan lupa ya. Jadi kita semua bersyukur bersama. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sementara kita mengambil langkah pertama ya di dalam tahun yang baru ini, minggu yang pertama ini. Saya ingin menggunakan Mazmur 139 untuk meyakinkan dan juga untuk memimpin kita semua ke dalam tahun yang baru. Ada amin? Ya. Dan oleh itu marilah kita membaca ya Mazmur 139 bersama-sama. Ya kita akan bacanya secara berbalas-balasan. Saya akan mula dan kamu akan menjawab ya ada membaca semua ayat-ayat genap ya yang tertara di LED kita. Ada amin saudara?
Ya, kita akan membaca firman Tuhan daripada Alkitab versi Borneo, ya, supaya ya karena penterjemahannya lebih jelas ya di dalam bahasa Malaysia di sini. Kita sedia? Haleluya. Oke. Ya. Mari kita baca sama-sama mengisytiharkan firman Tuhan. Saya sekali lagi dengan rendah hati menjemput Anda semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita baca bersama. Ya Tuhan, Engkau telah menelitiku dan mengenalku. Engkau mengenal diriku dan berdiriku. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau meneliti jalanku dan baringku, serta mengerti semua caraku. Sebelum ada sepatah kata di lidahku, ya Tuhan, Engkau telah mengetahui seluruhnya. Engkau telah merangkulku di belakang dan di hadapan dan meletakkan tanganmu ke atasku. Pengetahuan demikian terlalu menakjubkan bagiku, tingginya tidak tercapai olehku. Kemana dapat aku pergi daripada rohmu, atau kemana dapat ku lari dari hadiratmu? Jika aku naik ke syurga, Engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah Engkau di sana. Jika aku ambil sayap pagi dan tinggal di bahagian laut yang paling dalam, di sana pun tanganmu akan memimpinku, tangan kananmu akan memegangku. Jika aku berkata, tentulah kegelapan akan menyelubungiku dan cahaya sekelilingku akan menjadi malam. Sesungguhnya kegelapan tidak gelap bagimu dan malam terang benderang seperti siang, kegelapan dan cahaya serupa bagimu. Kerana Engkau telah membentuk bahagian-bahagian dalamku, Engkau melindungiku di dalam rahim ibuku. Aku akan memujimu kerana aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan. Sungguh menakjubkan ciptaanmu dan ini amat diketahui oleh jiwaku. Bentukku tidak tersembunyi daripadamu ketika aku dicipta dalam rahsia ya, dan diukir dengan mahir di bahagian bumi yang paling bawah. Matamu telah melihat zatku yang masih belum dibentuk, dan dalam kitabmu segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Betapa bernilai fikiranmu juga bagiku, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku hitung jumlahnya lebih banyak daripada pasir, apabila aku terjaga, aku masih bersamamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami saat ini sekali lagi datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, supaya kami yang mendengar firman-Mu akan mengerti dan juga akan menerapkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap menantikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, umat yang percaya katakan, haleluya. Sila duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi yang mulia ini, pada minggu yang pertama di dalam tahun ini, saya ingin menggunakan Mazmur 139 ini sebagai kekuatan dan juga dorongan untuk hidup kita. Sementara kita melangkah di dalam tahun yang baru ini. Saya ingin berkongsi 3 perkara ataupun 3 renungan dari Mazmur ini. Yaitu yang pertama adalah Allah sangat mengetahui ataupun mengenali kita. Dan yang kedua adalah Allah mengambil berat tentang kita. Dan juga yang ketiga, Allah mengerjakan rancangan ataupun tujuannya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Allah sangat mengenali kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 2 hingga ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan mari kita baca bersama-sama sekali lagi, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca Mazmur 139, 6 ayat pertama di dalam Mazmur ini menunjukkan betapa Allah mengenal kita. Dia benar-benar memikirkan kita. Ya, seorang pengulas Alkitab ya menyatakan bahwa ya penekanan pemazmur terhadap kata ganti engkau ini yang bermaksud Tuhan ya menunjukkan betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Di mana Tuhan sangat-sangat mengenali kita. Firman Tuhan berkata, engkau Tuhan menyelidiki ataupun meneliti aku. Engkau mengenal aku. Engkau memahami. Engkau mengerti. Engkau memeriksa. Dan engkau merangkul. Ya, ataupun melindungi. Ini adalah perkataan-perkataan. Ataupun kata-kata kerja. Di mana Tuhan ya sangat-sangat mengambil berat akan kita. Dan juga keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, Allah kita, Allah yang kita percaya, bukanlah yang jauh dan yang tidak peduli, tidak. Dia terlibat dalam segala hal ehwal hidup kita. Ya, bahkan butiran-butiran terkecil sekalipun di dalam hidup kita, Tuhan ya ambil peduli. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, ya, Tuhan tahu bila kita berdiri ataupun kita duduk, kita tidur atau terjaga, sebelum kata-kata ya terkeluar dari lidah kita, Tuhan juga telah tahu. Ini menunjukkan betapa intimnya Tuhan mengenali kita. Ada amin saudara. Jadi oleh itu Raja Daud ya, yang merupakan penulis Mazmur ini menyimpulkan segala perasaan dan juga ya kesyukurannya. Dan dia berkata ya di dalam ayat 100 di dalam ayat 18 ini ya, dan di dalam Alkitab versi Bonio ya menyatakan dia tertulis dengan lebih jelas ya. Dia berkata, betapa bernilai fikiranmu juga bagiku ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika kuhitung jumlahnya lebih banyak daripada pasir. Apabila aku terjaga, engkau masih bersamaku. Bayangkan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, yang di rumah doa dan juga yang di rumah. Bayangkan Allah kita, pencipta alam semesta, menetapkan pikirannya dan mengambil berat tentang kita, ciptaannya. Bayangkan Allah yang begitu besar, yang maha kuasa dan esa, ambil peduli akan kita. Sungguh luar biasa. Sungguh mengagumkan. Oleh itu, ya, Daud juga menyaksikan kebenaran ini di dalam satu Mazmur yang lain. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 dan ayat yang kelima. Daud menyatakan, dan mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya saudara-saudari dalam Kristus, dalam kata lain, ya, Daud berkata kepada Tuhan sebagai satu kesaksian, sebagai satu pujian, sebagai satu kesyukuran. Dan dia berkata, siapakah aku ini sehingga engkau ya Tuhan mengambil berat tentang aku.
Aku ini yang bukan sesiapa, sehingga Engkau Tuhan beri prihatin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sementara kita memasuki tahun yang baru ini, saya ingin Anda dan saya, kita jangan lupa kita mengambil, kita memasuki tahun ini dengan keyakinan ini bahwa Allah mengambil berat tentang kita. Dia kenal kita. Dan kita dapat melangkah dengan kesyukuran. Di mana Anda dan saya tahu bahwa Tuhan ambil peduli. Tuhan prihatin. Tuhan ambil berat dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ya, tidak kira apa sekali yang kita lalui. Kita tahu Tuhan tahu juga. Ya, Tuhan tahu segala-galanya. Jadi itu adalah keyakinan yang pertama yang saya ingin menyatakan, dan saya ingin mendorong Anda dan saya. Sementara kita melangkah masuk ke dalam tahun ini, kita masuk ke dalam tahun ini dengan keyakinan Tuhan mengenali kita. Saya telah pun mengatakan yang sedemikian pada hari Krismas, di khotbah hari Krismas. Saya tidak tahu sama ada kamu masih ingat atau tidak khotbah saya. Tapi apa yang saya katakan baru saja minggu yang lalu sebenarnya, bahwa kita sementara kita hidup di dalam dunia yang fana dan yang berkecai ini, ombak ujian hidup akan tetap memukul kita. Kesukaran, badai, kehidupan akan tetap melanda kita. Ya saudara-saudari, di dalam semua cabaran dan juga semua tantangan yang kita alami di dalam hidup kita, kita sebagai pribadi mungkin akan tergoyah, tetapi ingat, selagi kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan terhanyut dibawa oleh arus kekelaman ini. Ada amin? Iya, benar. Segala cabaran, penderitaan, kedukaan, kesukaran ini mungkin menyakitkan. Tetapi kasih karunia tetap mencukupi dan akan menolong kita melalui ataupun menghadapi dan juga mengatasi segala sesuatu yang kita lalui. Amin saudara. Jadi oleh itu kita dapat melangkah masuk ke dalam tahun ini dengan keyakinan, karena kita tahu Tuhan mengenali kita. Dia mengambil berat akan kita. Yang kedua, apa yang saya ingin yakinkan kepada Anda dan saya, saudara-saudari, bahwa bukan saja Tuhan tidak akan terlepas pandang akan hidup kita. Dia tetap prihatin. Dia tetap mengenali kita. Dia juga sangat-sangat mengambil berat tentang kita. Kata pada kawan sebelahmu, Tuhan mengambil berat akan hidupmu. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan benar-benar ambil berat tentang hidup kita? Di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kita menyaksikan, dan kita baca bersama. Betapa bernilai pikiranmu juga bagiku. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, di mana kita senantiasa ada di dalam pemikiran Tuhan. Betapa bernilai pikiranmu juga bagiku, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika kuhitung, jumlahnya lebih daripada pasir. Apabila aku terjaga, aku masih bersamamu. Ya saudara-saudari, Tuhan mengambil berat. Di dalam ayat ini, ada menyatakan, apabila aku terjaga,
aku masih bersamamu. Ini adalah satu ungkapan ataupun satu ayat ya yang sangat menakjubkan. Apa yang dimaksudkan ini? Ya, ianya bermaksud ya, penulis pemazmur ini menyatakan ya, apabila aku terjaga, engkau, aku masih bersamamu. Ianya bermaksud ya, apabila kita terbangun dari tidur, sebaik saja kita membuka mata kita, orang pertama yang kita lihat adalah siapa? Tuhan. Itu adalah maksudnya. Apabila aku terjaga, sebaik saja saya membuka mata dari tidur, Tuhan di sisi kita. Ya, Tuhan di sebelah kita. Aku masih saja bersama-sama engkau. Apa yang dimaksudkan di sini? Ianya bermaksud, ya, apabila aku terjaga, aku masih bersama-sama engkau. Berarti bahwa Tuhan, aku tidak bersendirian. Tuhan tidak meninggalkan aku. Engkau masih ada di sini bersamaku. Bayangkan saudara-saudari, di mana setiap hari kita membuka mata, ya, Tuhan tetap di sisi kita, bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Itu adalah ya satu keyakinan dan juga ya satu penghiburan buat hidup kita. Karena kita tidak akan bersendirian. Firman Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan ada untuk kita. Ya, Tuhan benar-benar peduli tentang kita dan keluarga kita. Saudara-saudari, sementara engkau dan saya, ya, kalian dan saya melangkah di dalam tahun ini, ketahuilah kebenaran ini. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Setiap pagi kamu membuka mata, Tuhan ada di sisimu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan tetap prihatin dan juga menuntun kita di dalam tahun ini. Percayalah. Peganglah kepada kebenaran ini, janji ini. Peganglah kepada apa yang Tuhan telah katakan kepada kita. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat 26. Firman Tuhan, ya Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Ya. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Ini adalah keyakinan dan kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya saudara-saudari. Bahwa Allah tahu bahwa kita sebagai manusia sering bimbang, ya. Kita khawatir tentang sama tidak kira kehidupan kita, kesehatan kita, ya. Nah, saya tanya lebih-lebih lagi dalam 2 tahun ini, siapa yang juga risau akan kesehatanmu? Sila lambai-lambai tangan. Siapa yang juga takut-takut kena jangkit COVID ini? Semua juga takut, betul tidak? Apalagi kalau kita kerja di mana banyak orang yang keluar masuk, ya jumpa kita, takut juga. Kamu tidak takut? Ya, pasti ada kekhawatirannya. Tuhan tahu. Tuhan kenali kita. Karena Tuhan telah pun meneliti kita. Dia faham. Dia tahu semuanya. Dan oleh itu Tuhan tahu bahwa kita senantiasa khawatir
Tidak kira sama ada kesehatan ataupun masa depan kita, ataupun keuangan kita, ataupun keluarga kita, dan banyak lagi kekhawatiran kita. Kalau bagi kamu satu buku yang tebal tidak cukup juga. Kalau kita hanya tulis, ya, catatkan kekhawatiran kita banyak sekali. Oleh sebab itu, ya, jikalau kita membaca firman Tuhan, kita akan juga dapati keyakinan-keyakinan dan juga kata-kata Tuhan yang menguatkan, yang meyakinkan, yang menghiburkan. Sebenarnya ya di dalam Alkitab banyak kata-kata penghiburan dan kekuatan. Lebih daripada hari-hari di dalam satu tahun. Ada lebih dari 365 kata-kata dorongan dan keyakinan daripada Tuhan buat hidup kita. Kalau kita mengambilnya satu setiap hari, ya tidak habis juga akan ya dorongan dan penghiburan yang Tuhan berikan. Tuhan senantiasa meyakinkan kita dan yakinkan Anda sekeluarga akan pemeliharaan Tuhan, bimbingannya, perlindungannya, hadiratnya, dan sebagainya. Tuhan akan memelihara kita. Amin saudara. Kata pada kawan sebelahmu, Tuhan akan memeliharamu. Amin. Ya. Dan ini ya, oleh itu ya ketahuilah pada pagi yang mulia ini, marilah kita tahu bahwa Tuhan peduli akan kita. Ya, dia mengambil berat, dia ambil peduli. Oleh itu Alkitab mendorong kita semua di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-7 supaya senantiasa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab dia memelihara, dia ambil berat tentang kita. Haleluya. Ya. Oleh itu dalam tahun ini, di permulaan tahun ini, kita boleh serahkan semua. Tidak kira harapan, ya, cita-cita, ataupun kekhawatiran kita. Semuanya kita boleh serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara dan mengambil berat. Mazmur 139 ayat 9 dan ke-10 yang baru kita baca tadi. Dia kata, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku, tangan kananmu memegangku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, apabila firman Tuhan menggunakan perkataan istilah ini, tangan kanan, ini bermaksud tangan yang kuat. Ya, apabila firman Tuhan menyatakan tangan kanan Tuhan, ianya bermaksud tangan kuat Tuhan yang senantiasa memegang aku, senantiasa menuntun aku, senantiasa melindungi aku. Amin saudara. Jadi Tuhan pasti melindungi kita. Ya, di dalam apabila kita terus berharap kepadanya. Ini adalah janji yang saya ingin kamu terapkan, yang ingin kamu pegang. Sementara Anda dan saya memasuki tahun baru ini. Amin saudara. Ini adalah janji Tuhan. Dan saya ingin memberikan Anda janji-janji ini, harapan ini. Dorongan dan keyakinan ini. Supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut. Iya. Sebagai emosi, secara emosi, kita mungkin masih terasa juga kekhawatiran, ketakutannya. Tetapi dengan adanya firman Tuhan, kita berani melangkah masuk. Karena tangan kanan Tuhan memegang kita. Kita tidak akan terlepas dari tangan kuatnya. Amin saudara. Ya. Dan akhir sekali, ya, bukan sahaja ya saudara-saudari, bahwa Tuhan mengenal kita, bukan sahaja dia mengambil berat terhadap kita.
Dia juga bekerja untuk menyempurnakan rancangannya, tujuannya dalam hidup kita. Amin Tuhan, amin saudara. Tuhan tetap bekerja, menyempurnakan kehendaknya, kebaikannya, rencananya di dalam hidup kita. Mazmur 139, aduh, lidahku pun keras sudah. Ya, Mazmur 139 ayat 15 dan ayat ke-16. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Haleluya. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak dari kandungan Allah sudah memulakan pekerjaannya yang baik di dalam kita. Dan Mazmur 139 ayat 13 dan ke-14 terus meyakinkan kita. Di mana ya Daud menyatakan, menyaksikan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Luar biasa dan ajaib. Ajaib ya apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya saudara-saudari di dalam Kristus, kedua-dua ayat ini ya menyatakan kepada kita bahwa Allah telah pun mula bekerja sejak dari kandungan, sejak dari rahim ibu kita. Tuhan telah pun menenun. Tuhan telah memulakan pekerjaan baiknya di dalam hidup Anda dan saya. Jadi oleh itu, di dalam gereja-gereja yang mempunyai pendirian Alkitabiah, ya, kita tidak mendorong ataupun mengizinkan pengguguran ataupun aborsi. Karena kepercayaan kita di atas firman Tuhan yang hidup, bahwa kehidupan bermula sejak dalam kandungan. From conception there is life. Ya. Nah, dalam hal aborsi ini, pengguguran ini ya adalah satu topik yang mungkin di lain hari kami akan ya memberi pengajaran. Tetapi apa yang dinyatakan di sini adalah satu keyakinan kepada Anda dan saya, satu dorongan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan benar-benar ambil peduli. Tuhan benar-benar ya mengambil berat. Sejak dari mula Tuhan telah pun bekerja pekerjaannya yang baik di dalam hidup Anda dan saya. Walaupun kita harus melalui ya pelbagai badai dalam hidup. Ianya sebahagian daripada rencana Tuhan. Ya, untuk membentuk kita sebagai menjadi manusia, menjadi seseorang yang dapat memuliakan namanya. Ya, menjadi seorang yang benar-benar dewasa dan matang dan akan benar-benar melihat kemurahan Tuhan. Ya saudara-saudari dalam Kristus, Mazmur ini, Mazmur 139 ini, kita telah pelajari 3 fakta penting. 3 kebenaran penting. Yang pertama adalah ini. Bahwa Allah bukan hanya mengetahui segala-galanya. Dia mengenali aku. Dia mengenali saya secara pribadi. Kebenaran kedua yang kita telah pelajari. Bahwa Allah bukan hanya ada di mana-mana. Tetapi dia ada bersama saya secara pribadi. Dan dalam ayat ini juga menyatakan kebenaran yang ketiga. Bahwa Allah bukan hanya mencipta segala sesuatu. Allah
telah mencipta saya. Tuhan telah mencipta Anda. Tuhan bersama-sama Anda. Dan Tuhan mengenali Anda. Ya saudara-saudari dalam Kristus, kita semua diciptakan oleh Allah dengan luar biasa. Kita adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan saja kepada orang tua kita, ibu bapak kita, tetapi untuk satu sama lain. Orang yang duduk di sebelahmu adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan buat hidupmu. Amin. Ya. Saudara-saudara yang duduk di sebelahku ini adalah pemberian anugerah Tuhan buat hidup saya. Kita adalah pemberian daripada Allah untuk sesama kita. Dan Allah mempunyai rancangannya yang indah untuk kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan menyatakan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Ya, ini adalah ayat dan janji yang begitu baik sekali. Mari kita baca sekali lagi. Ya, sama-sama dengan suara yang kuat. Di dalam tahun ini kami percaya ya bahwa firman Tuhan ini, janji Tuhan ini benar di dalam hidup kita. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Tuhan mempunyai rancangannya yang indah, yang penuh harapan untuk kita semua di dalam tahun 2022 ini. Ya. Rancangan indah ini tidak bermaksud sebagaimana yang saya katakan tadi, ianya rancangan yang indah ini ya tidak bermaksud bahwa hidup kita tidak ada masalah, semuanya aman. Tidak. Anda dan saya juga harus melalui ya gunung dan bukit yang tinggi dan juga lembah ya yang dalam. Kita juga perlu melalui semuanya, yang senang dan baik dan juga yang susah dan duka. Dan di dalam segala hal, janji Tuhan ini adalah bukan untuk kecelakaan. Ianya, ya benar, ianya adalah sebagai ujian di dalam hidup kita. Tetapi ianya bukan untuk kecelakaan, tetapi membawakan harapan yang penuh. Ada amin saudara? Percayalah, saya tidak tahu apa yang menunggu kita di dalam 2022 ini. Seluruh dunia juga tidak pasti sekarang. Ada yang penuh harapan, ada juga yang khawatir dan juga takut. Tetapi apa sekalipun yang saya ingin nyatakan kepada Anda dan saya pada hari ini. Tidak kira ya apa sekali yang menanti kita. Tuhan ada bersama kita. Dan dengan itu ianya mencukupi. Karena apabila kita lemah, Tuhan menguatkan. Apabila kita jatuh, Tuhan mengangkat. Apabila kita berduka, Tuhan memberi damai dan penghiburan. Dan Tuhan terus memberi hikmat, pemeliharanya. Kita boleh yakin memasuki tahun 2022 atas janji ini.
bahwa Tuhan telah janjikan yang baik dan bukan celaka. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Tuhan juga berjanji, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya, he who begin the good work in you will continue to see to a completion in the day of Christ Jesus. Apa yang dimaksudkan di sini? Adalah ini saudara-saudari. Kita yang percaya pada Yesus, kita yang berharap kepada Dia, Tuhan terus bekerja membentuk kita menjadi orang-orang sesuai dengan rencananya. Ada amin? Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan belum lagi selesai dengan kita. Dia masih bekerja di dalam kita. Banyak lagi kekurangan di dalam hidup kita. Banyak lagi kelemahan di dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Yang perlu dibentuk. Dan Tuhan mengerjakan semuanya ini. Tuhan telah bermula di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan meneruskan sampailah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Artinya ya saudara-saudari, bila Tuhan akan habis bekerja di dalam hidup kita sampai Tuhan kembali. Artinya ya seluruh hidup kita selagi Tuhan belum kembali, Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saya. Sebagaimana yang saya katakan, banyak lagi kekurangan, kelemahan di dalam hidupku. Saya masih perlukan Tuhan untuk membentuk saya. Demikian juga dengan pastor-pastor kita. Hari ini mereka dilantik. Tidak berarti mereka sudah sempurna. Tidak. Mereka jauh dari sempurna. Amin, Ajulus. Amin. Dan sama juga dengan Anda dan saya. Banyak lagi Tuhan yang perlu bentukan kita. Tetapi kita yakin. Dan kita terus berharap. Dan kita berani. Kenapa? Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kata pada kawan sebelahmu, Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dengan itu, kita dapat melangkah masuk ke dalam tahun ini. Dengan berani, dengan iman. Memegang kepada janji Allah yang benar. Amin saudara. Dan oleh itu mari kita bersyukur. Kerana Tuhan yang telah memulakan pekerjaan baiknya dalam hidup kita akan terus bekerja dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam tahun ini, pada minggu yang pertama ini, kita telah pun diyakinkan dengan firman-Nya. Dan saya ingin kamu memegang kebenaran dan janji ini sementara kamu melangkah meneruskan perjalananmu di dalam 2022. Di setiap langkahmu ingatlah Allah sangat mengenali kita. Yang kedua adalah Allah sangat mengambil berat tentang kita. Dan yang ketiga, Allah menyempurnakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ya. Sebelum kita menyanyi lagu respon ini, saya ingin kamu juga mengisytiharkan dengan iman ketiga-tiga kebenaran ini. Ya. Dan saya ingin Anda dan saya mengubah perkataan kita kepada saya. Ya, jadi ianya lebih pribadi, more personal. Ya. Kita akan mengisytiharkan dengan iman, dengan percaya bahwa Allah sangat mengenali saya. Allah sangat mengambil berat tentang saya. Dan Allah menyempurnakan kehendak-Nya dalam saya. Amin saudara? Boleh? Inilah langkah iman kita di dalam 2022 ini.
Ya, dengan segala hormat, saya ingin Anda meletakkan tangan di atas hatimu. Karena di hati kitalah adalah ya segala hasrat, harapan, iman, doa kita. Mari saudara, kami mengisytiharkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan iman kami mengisytiharkannya. Sama-sama, Allah sangat mengenali saya. Allah mengambil berat tentang saya. Allah menyempurkan kehendak-Nya dalam saya. Tuhan, kami terus berharap. Kami terus percaya. Kami bersyukur karena janji Tuhan kekal selamanya. Amin. Amin.